Pengertian denyut nadi basal. Denyut nadi basal adalah jumlah denyut nadi per menit saat istirahat, biasanya 60-100 denyut atau menit. Ini indikator kesehatan jantung dan kebugaran. Faktor yang mempengaruhi usia, tingkatan kebugaran, stres, dan kondisi medis atlet biasanya memiliki denyut nadi basal lebih rendah. Batasan jumlah denyut nadi seorang olahragawan dinyatakan sakit. Denyut nadi basal yang abnormal untuk atlet biasa berbeda-beda, tapi secara umum 1. Di bawah 40 bpm bradikardia, perlu diperhatikan medis. 2. Di atas 100 bpm takikardia, perlu diperhatikan medis. 3. Perubahan signifikan dari nilai basal lebih kecil 20-30 bpm, perlu evaluasi. Konsultasi dengan dokter olahraga untuk profesional kesehatan disarankan. Kamu mau tahu pengertian denyut nadi maksimal? Denyut nadi maksimal heart adalah jumlah denyut nadi jantung maksimal per menit saat melakukan aktivitas fisik intensitas tinggi. Biasanya dihitung dengan rumus 220 sampai usia tahun. Contoh, usia 30 tahun, denyut nadi maksimal sekitar 190 bpm. Kamu mau tahu cara menggunakannya untuk latihan? Rumus menghitung denyut nadi maksimal. Rumus umum 220 sampai usia tahun. Contoh, usia 30 tahun, denyut nadi maksimal 220 dikurangi 30 sama dengan 190 bpm. Ada juga rumus lain seperti 206, 9 dikurangi 0,67 kali usia, tapi 220 sampai usia cukup umum digunakan. Kamu mau contoh penghitungannya? Denyut nadi maksimal orang yang berusia 20 tahun. Rumus denyut nadi maksimal DNM sama dengan 220 dikurangi usia. Jika usia 20 tahun, DNM 220 dikurangi 20 sama dengan 200. Pengertian denyut nadi awal beserta fungsi menghitung denyut nadi awal. Pengertian denyut nadi awal. Denyut nadi awal adalah jumlah denyut nadi yang dihitung sebelum seseorang melakukan aktivitas atau olahraga. Denyut nadi ini menunjukkan kondisi tubuh saat masih dalam keadaan normal atau istirahat ringan. Pengertian depan denyut nadi latihan zona training. Daerah denyut nadi latihan zona training adalah pembagian tingkat denyut nadi saat berolahraga yang digunakan untuk mengatur intensitas latihan agar dilatih sebagai aman dan efektif. Training. Zona training persentase kali denyut nadi maksimal, sedangkan DNM 220 usia. Hitung zona training orang yang berusia 20 tahun. Hitung denyut nadi maksimal DNM sama dengan 220 sama dikurangi usia. DNM 220 dikurangi 20 sama dengan 200 kali per menit. Apakah semua latihan dapat meningkatkan tingkat kebugaran jasmani? Tingkat semua latihan meningkatkan kebugaran jasmani hanya latihan yang terencana, teratur, dan sesuai kemampuan tubuh yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Apakah zona training setiap orang itu sama? Hal ini karena zona latihan dihitung dari denyut nadi maksimal, sedangkan denyut nadi maksimal tergantung pada usia dan kondisi tubuh seorang. Faktor yang mempengaruhi kebenaran zona training: usia, tingkat kebugaran tubuh, kondisi kesehatan, jenis kelamin, kebiasaan berolahraga. Pengaruh usia terhadap zona training.
pengaruh usia terhadap zona training. Usia mengaruhi denyut nadi maksimal yang menjadi dasar menghitung zona training. Semakin bertambah usia, maka denyut nadi maksimal semakin menurun. Akibatnya zona latihan orang yang lebih muda lebih tinggi. Resiko latihan jika denyut nadi latihan tidak termasuk maupun melebihi ke zona training. Resiko latihan jika nadi tidak termasuk atau melebihi zona training. Jika nadi terlalu rendah di bawah zona training, latihan menjadi kurang efektif, kebugaran jasmani tidak meningkat. Jika denyut nadi tubuh menjadi terlalu lelah. Jelaskan sistematika latihan sebut dan jelaskan sistematikanya. Sistematikanya menyiapkan tubuh dan mencegah cedera. Latihan utama untuk meningkatkan kebugaran, menormalkan kembali kondisi tubuh. Terima kasih.